Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film In Time, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah dunia yang merekayasa secara genetik agar manusia berhenti menua di usia 25 tahun. Di sini, tua dan muda akan terlihat sama karena hal ini. Anehnya lagi, orang-orang di dunia ini membayar segala sesuatunya dengan waktu. Untuk mereka, waktu adalah uang. Orang-orang di sini harus membayar agar dapat tetap hidup dan kegiatan jual beli dibayar dengan waktu. Mereka bekerja untuk mendapatkan waktu dan untuk membeli kebutuhannya, mereka juga harus membayar dengan waktu. Nah, di lengan mereka terpasang jam yang menunjukkan sisa waktu hidup mereka. Untuk mencegah kelebihan penduduk, waktu menjadi mata uang dan alat untuk membeli barang mewah dan keperluan lainnya. Orang kaya dapat hidup selamanya, sementara yang lainnya mencoba bernegosiasi untuk hidup abadi. Film ini menceritakan seorang pekerja buruh yang bernama Will Salas. Will memiliki ibu berumur 50 tahun yang bernama Rachel Salas. Rachel akan pergi keluar kota selama 2 hari, dan Will janji akan menjemput ibunya saat pulang nanti. Mereka pun lalu berpisah karena Will harus pergi ke tempat kerjanya. Kemudian pulangnya, Will pergi ke sebuah klub dengan tujuan menemui temannya yang bernama Borel untuk menyuruhnya pulang. Tapi di sana dia melihat seseorang yang memiliki waktu 1 abad lamanya, dan orang itu terlihat sedang dipantau seseorang di bar itu. Dapat diketahui kalau daerah tempat klub ini merupakan tempat kriminal rawan perampokan waktu. Sehingga setelah Will melihat itu, dia langsung mendatangi orang dengan waktu 1 abad itu yang bernama Henry Hamilton. Dan dia pun memperingati Henry untuk pergi dari sana karena ada orang yang mengincarnya. Tapi Henry tetap gak mau pergi. Nah, tiba-tiba orang-orang klub bubar karena kedatangan seorang preman yang bernama Fortis. Tujuan Fortis datang adalah untuk mengambil waktu yang dimiliki Henry dengan cara bertarung, dan Henry pun meladeninya. Borel yang melihat itu menarik Will mundur dari sana agar nggak terkena masalah. Tapi sebelum mereka keluar, Will berhenti dan menyuruh Borel untuk pergi duluan. Nah, di sini Will memantau Fortis dan Henry yang akan bertarung. Namun sebelum bertarung, Henry izin ke toilet. Will yang melihat itu pun langsung menarik Henry untuk kabur dari sana. Dan kemudian terjadi kejar-kejaran yang seru sampai ke sebuah gudang. Will dan Henry pun berhasil kabur dan memutuskan untuk bersembunyi dulu. Di gudang mereka berbincang. Henry mengatakan kalau umur dia sebenarnya udah 105 tahun. Dan dia udah bosan hidup dalam keabadian yang tiada habisnya. Mereka pun akhirnya bermalam di sana. Dan keesokan paginya, tiba-tiba waktu di tangan Will naik menjadi 1 abad. Nah, ternyata Henry mentransfer waktunya kepada Will saat Will sedang tidur. Dan Henry pergi dari sana menuju ke sebuah jembatan dengan sisa waktu 5 menit. Saat Will menyadari itu, dia segera mencari Henry dengan niat mengembalikan waktunya. Tapi hal itu terlambat karena sesampainya Will di jembatan, Henry sudah tewas. Sialnya lagi, kejadian itu tertangkap CCTV. Setelah itu, Will pergi ke rumah Borel. Dia menceritakan semua yang terjadi kepadanya dan mentransfer waktu 10 tahun kepada Borel. Will juga mengatakan kalau dia ingin membawa ibunya pergi ke New Greenwich, yaitu tempat orang-orang kaya berada. Malamnya, Rachel yang dari luar kota ingin pulang dengan menggunakan bus. Tapi di hari itu juga, harga bus naik 2 kali lipat. Sehingga dia yang hanya memiliki waktu pas-pasan pun gak dapat menaiki bus itu. Dengan sisa waktu 1,5 jam yang dimiliki Rachel, dia pun memutuskan untuk berlari pulang. Sayangnya, waktunya habis bertepatan dengan kedatangan Will yang ingin menjemputnya. Sehingga Rachel pun tewas. Keesokan harinya, jasad Henry ditemukan oleh polisi timekeeper yang merasa janggal dengan kematian Henry. Kemudian, kepala timekeeper yang bernama Ray pun mencoba memeriksa CCTV yang ada. Di sisi lain, setelah kematian Rachel, Will memutuskan untuk pergi ke New Greenwich sendirian dengan menggunakan sebuah taksi. Tujuan Will ke sana adalah untuk mengambil waktu yang dimiliki orang-orang kaya itu untuk membalas kematian ibunya. Sesampainya di New Greenwich, dia memesan hotel dan pergi ke kasino. Di kasino, dia bertemu dengan konglomerat yang bernama Philippe Weiss dan bermain poker bersama. Nah, tiba-tiba datang seorang wanita yang merupakan anak dari Philippe yang bernama Sylvia Weiss.
Di sini Sylvia menonton permainan mereka sampai tiba-tiba Felipe mengajak Will taruhan sebanyak 2 abad yang merupakan seluruh waktu yang Will miliki. Tapi Will di situ tetap menerima taruhannya dan berhasil menang dengan sisa waktunya yang sedikit. Karena hal itu, Felipe mengenalkan Will kepada Sylvia dan Sylvia tanpa basa-basi mengundang Will ke pesta keluarganya besok malam. Keesokan harinya, Will datang ke pesta Sylvia dan bersenang-senang bersama Sylvia sampai tiba-tiba Ray datang untuk menangkap Will. Di situ Ray menginterogasi Will dan menanyakan waktu yang Will punya. Setelah memberitahu waktu yang dimiliki, Will mengatakan kalau waktu tersebut diberi, tapi Ray nggak percaya dan menyita waktu Will sampai tersisa hanya 2 jam. Felipe dan Sylvia yang melihat Will ditangkap pun terlihat kecewa karena merasa dibohongi. Setelah Ray pergi, Will hanya dijaga oleh 2 polisi dan dia kemudian berhasil menjatuhkan kedua polisi itu. Saat keluar, lebih banyak lagi polisi yang mengincar Will, sehingga Will pun menarik Sylvia yang berada di depannya sebagai tawanan agar dia bisa pergi dari sana. Will membawa Sylvia mengendarai mobil yang kemudian dikejar oleh Ray. Di sini terjadi kejar-kejaran yang seru sampai akhirnya Ray kehilangan jejak Will. Will dan Sylvia berkendara sampai pagi kembali ke daerah Will dan tiba-tiba mereka nggak sengaja terkena jebakan paku di jalan. Mobil mereka pun terbalik dan mereka nggak sadarkan diri. Nah, tiba-tiba Fortis dan anak buahnya datang dan mengambil waktu 1 abad milik Sylvia yang masih pingsan. Dan setelah selesai, mereka pun kabur. Gak lama kemudian, Sylvia dan Will pun sadar. Dan di sini, Sylvia juga sadar kalau waktunya telah diambil. Mereka berdua lalu pergi ke rumah Borel untuk meminta waktu karena waktu mereka menipis. Tetapi ternyata Borel sudah tewas akibat waktu yang diberikan Will. Untungnya Will nggak kehilangan akal. Untuk mendapatkan waktu, Will pun menjual anting berlian milik Sylvia seharga 2 hari. Setelah itu, Will menelpon Ray untuk bernegosiasi, menyuruhnya memberikan waktu 1 abad untuk ditukar dengan Sylvia dalam batas waktu sehari. Tapi sampai keesokannya pun Ray nggak datang. Dan kemudian Will pun melepaskan Sylvia dan menyuruhnya mencari bantuan. Sedangkan Will mengawasi dari jauh. Sebelum pergi, Sylvia pun diberikan pistol oleh Will untuk berjaga-jaga. Saat Sylvia menelpon ayahnya, tiba-tiba Ray datang dan menodongkan pistol ke Will. Dan Sylvia yang sedang menelpon pun melihat hal itu. Nah, dengan refleks, Sylvia pun menembak Ray dengan pistolnya dan membuat Ray terluka. Lalu Will melihat waktu Ray yang sedikit dan dia malah memberi waktunya ke Ray agar Ray dapat bertahan hidup. Setelah itu Will kabur bersama Sylvia dengan mencuri mobil Ray. Nah, kemudian dapat diketahui kalau Ray selamat setelah dijemput oleh anak buahnya. Sementara itu Will bersama Sylvia mencari mangsa untuk merampok waktu orang-orang kaya. Di sini, Will dan Sylvia semakin dekat dan mereka memutuskan untuk merampok sebuah bank waktu milik ayah Sylvia sebagai aksi balas dendam karena ayah Sylvia nggak berusaha mencari Sylvia. Mereka pun menabrakan sebuah truk langsung ke dalam bank dan mengambil waktu di brankas dengan koper. Bahkan, mereka juga menyuruh warga untuk mengambil waktu-waktu di bank tersebut dengan gratis. Setelah Will dan Sylvia merampok, mereka pun membagikan hasil rampokan waktu tersebut kepada orang-orang yang gak memiliki banyak waktu. Malamnya, Will dan Sylvia bermalam di sebuah hotel. Namun, tiba-tiba Ray datang untuk menangkap mereka. Lalu, terjadilah kejar-kejaran antara Will dan Sylvia dengan Ray. Untungnya, Will dan Sylvia pada akhirnya berhasil kabur dari kejaran Ray tersebut. Di sisi lain, Fortis yang mencari Will pun mengancam orang-orang yang pernah bertemu dengan Will. Dan akhirnya, Fortis mendapatkan lokasi tempat Will berada. Fortis lalu mendatangi Will yang sedang bersama Sylvia. Dan di sini, Fortis mengajak Will bertarung untuk mempertahankan waktu yang mereka punya, yang kemudian Will pun setujui. Nah, pada akhirnya, Will pun berhasil mengambil semua waktu Fortis sampai habis, sekaligus menembak semua anak buah Fortis yang ada di sana. Di sini, Fortis pun tewas karena kehabisan waktu. Setelah itu, Ray yang mengetahui kematian Fortis pun mengerahkan anak buahnya untuk mencari Will. Di sisi lain, Will melihat kalau bunga bank makin naik, dan dia membuat rencana dengan Sylvia untuk mencari 1 juta tahun dari ayah Sylvia yang kaya raya. Keesokan harinya, Sylvia mendatangi ayahnya di kantornya dan menyerahkan diri.
Nah, saat ayahnya lengah, tiba-tiba Will menodongkan pistol dari belakang ayah Sylvia dan mengancam akan menembaknya jika dia tidak menurutinya. Will dan Sylvia lalu membawa ayah Sylvia ke brankas miliknya yang berisi waktu 1 juta tahun dan mereka berdua pun mengambilnya. Nah, di sini ayah Sylvia mengatakan kalau waktu 1 juta tahun tersebut berada di tangan yang salah, maka itu dapat melumpuhkan sistem yang ada. Di kantor Ray, sistem waktu di sana rusak karena telah diambilnya waktu 1 juta tahun. Ray yang melihat itu pun langsung mencari Will yang gak lama kemudian dia temukan di jalan. Nah, jalanan yang akan dilewati oleh Will dan Sylvia pun ditutup oleh para polisi. Bahkan mobil mereka pun ditembaki. Tapi untungnya Will dan Sylvia berhasil melewati itu. Kemudian Ray yang gak menyerah tetap mengejar Will dan Sylvia, dan dia menabrakkan mobilnya ke mobil Will sampai mereka berhenti. Will pun langsung keluar dari mobil dan memberikan waktu 1 juta tahun kepada anak kecil di daerahnya. Lalu Will dan Sylvia pun kabur dari kejaran Ray. Nah, ternyata Will sebelumnya menyuruh si anak kecil membagikan 1 juta tahunnya kepada warga agar memiliki waktu yang sama rata. Yang ini dapat membuat bunga bank menurun. Dan si anak kecil tersebut pun kemudian melakukan hal tersebut. Will dan Sylvia yang kabur akhirnya berhasil dicegat oleh Ray. Namun saat Ray menodongkan pistol kepada Will, dia baru menyadari kalau waktunya sisa 3 detik. Sehingga saat itu dia pun tewas karena kehabisan waktu. Nah, di akhir film, seluruh warga pun hidup bahagia dengan waktu yang merata. Will dan Sylvia juga masih merampok bank waktu untuk membagikannya ke orang-orang yang gak mampu. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film In Time. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.